pendengar RTI FM, kembali lagi ya di acara RTI FM di Pekan Interaktif kali ini. Dan kali ini kita kedatangan seorang dokter, tapi kerennya lagi nih, dokter ini adalah dokter yang bisa berbahasa Indonesia. Mari kita perkenalkan dulu. Halo semuanya, nama saya Dr. Ya, boleh ceritakan sedikit Kak Hansen ya, atau Dokter Hansen. Ini gimana nih, Dokter Hansen kok bisa ada di Taiwan? Jadi begini, saya tuh kuliah baru datang ke Taiwan, dan saya tuh kuliah di Taita dulunya tuh ambil spesialis kedokteran. Ya, dan setelah lulus sempat jadi dokter umum dulu di Taiwan dan mengambil spesialis keluarga. Setelah di training baru datanglah ke klinik yang di Yonghe, namanya Xiangmin Zhensuo, klinik Xiangmin. Oh, jadi sekarang kerjanya di klinik Xiangmin Ya, ya? sekarang kerja di Xiangmin Zhensuo. Nah, kira-kira praktek dokteran apa aja nih, Dokter Hansen yang biasa Dokter Hansen lakukan selain periksanya apa aja nih? Oke, jadi saya tuh spesialis keluarga ya. Spesialis keluarga itu lebih general ya. Semuanya general bisa aja. Misalnya sakit otot gitu, gangguan tidur gitu kan, atau tensi darahnya rada tinggi atau dengan kolesterol sama gula darah. Ya, jadi lebih ke sifatnya ke general gitu. Jadi apa saja misalnya ada keluhan yang general bisa datang ke saya. Dokter Hansen, sekarang saya mau tanya juga nih, kan Dokter Hansen bahasa Indonesia bagus banget ya. Iya. Nah, Dokter Hansen tuh boleh cerita sedikit nggak masa kecilnya itu di mana sih? Kok bisa bagus banget bahasa Indonesianya? Cerita sedikit ya background saya ya. Itu papa saya orang Taiwan ya, orang Taiwan yang kerja ke Indonesia, ketemulah mama saya di Indonesia. Dan setelah itu mereka married dan ya punya ini ya, saya punya satu kakak perempuan dan saya anak kedua gitu kan. Dan ya setelah lahir di Indo, kami sempat balik ke Taiwan ya. Setelah itu kelas 1 SD kita pindah lagi ke Indonesia karena papa saya kerja di sana. Ya, terus sampai di Indonesia, sebenarnya lingkungan tuh sekolah saya tuh sekolahan Taiwan ya. Jadi belajar Mandarin di sekolah itu nggak bermasalah Mandarinnya. Tapi itu saya juga berbaur dengan orang-orang di Indonesia pas saya ambil pengenalan bahasa Inggris gitu kan. Teman-temannya tuh orang Indonesia semua. Dan saya juga ke gereja yang berbahasa Indonesia, jadi saya mendapatkan bahasa Indonesia, bahkan baca Alkitab tuh dalam bahasa Indonesia. Dan yang lebih ini lagi adalah teman-teman saya kan banyak orang Taiwan tuh, mereka nonton TV Taiwan gitu, acara Taiwan mereka. Tapi disayangkan adalah di rumah itu saya tidak, pada waktu itu belum ada TV Taiwan, jadi saya nontonnya itu TV Indonesia, Indosiar lah, RCTI lah, gitu. Jadi pada waktu itu ya baru datang ke Indonesia kan, ya nggak ada tontonan lain, ya saya ikut nonton lah Indosiar, RCTI gitu kan. Bahkan saya pernah sempet ikutin yang namanya sinetron Indosiar gitu ya. Kalau pernah denger yang namanya Tersanjung, itu saya ikutin loh, Tersanjung 1, Tersanjung 2. Ya, dan waktu itu Tersanjung 1 ke Tersanjung 2 kalau nggak salah ada Aribonya ya. Sampai lagunya saya bisa nyanyi gitu waktu itu. Wah, luar biasa ya Dokter Hansen ya. benar. Tapi Dokter Hansen ini pernah mengalami kesulitan nggak sih ketika sekolah di Taiwan sendiri? Sekolah di Taiwan ya. Iya. Sebenarnya gini, bahasa Mandarin itu nggak bermasalah. Ya, yang kesulitan adalah ya kedokteran sendiri memang susah gitu, memang susah. Jadi banyak yang hafal yang mesti dihafal gitu, begitu rumit, vocab dan juga kayak rumus-rumus gitulah. Semuanya harus dipelajarin, diingat banyak banget. Yang namanya tubuh manusia gitu kan, rumit sekali gitu, rumit sekali. Bahkan sampai ya pernah itu ujian ya, dulu kan pernah ikut kelas anatomi gitu kan, otot-otot, tulang-tulang gitu. Sebelum ujian itu belajarnya itu sampai mati-matian ingat hafal gitu, karena saking banyaknya itu otot-otot namanya, atau tulang-tulang, syaraf-syaraf itu mesti dihafalin mati-matian, kalau nggak bakal fail nih. Belajar tuh sampai ini, itu kan kita mesti hafal tuh setiap otot-otot di muka gitu. Saya lihat orang-orang nih pada masa ujian itu, saya lihat muka orang tuh otot-ototnya keluar semua gitu. Wah, itu susah banget. Dan bahkan pernah ya mimpinya namanya kita ada pelajaran parasit. Itu kayak bahasa generalnya itu cacingan lah gitu. Itu cacing apa aja ya kita mesti pelajarin.
Dan itu kita mesti hafal nih. Ini bentuknya cacing ini bentuknya apa? Itu benar-benar di lab tuh ada cacingnya gitu. Kita mesti hafal banyak banget, banyak sekali gitu. Ada monster-monster yang muncul gitu. Ya munculnya itu cacing-cacing itu gitu, sampai makan manusia, makan orang-orang gitu, sampai wah sampai segitunya, sampai ngeri gitu. Jadi tuh jadi tuh belajar kedokteran itu benar-benar kayak banyak banget yang mesti hafal, sampai benar-benar cukup ini ya, cukup stres ya, cukup yali henta gitu. Cukup stres jadi ya. Tapi Iya. apa sih yang Kan semua orang pernah sakit gitu kan, dan saya tuh pernah dibawa sama ini ke mama saya ke dokter. Kalau nggak salah waktu itu cuma sakit flu biasa lah, sakit flu biasa gitu. Ya terus saya sudah datang ke dokter, dokternya bilang ya kenapa? Saya bilang oh ini apa namanya sakit tenggorokan. Terus saya bilang oh ini kamu pasti ada pilek juga, ada batuk-batuk juga gitu kan. Saya bilang wah saya cuma bilang saya sakit tenggorokan, dia bilang oh saya ada ini dan itu benar gitu. Pada saat itu ada gejala-gejala yang namanya hidung kan tersumbat atau ini kan maksudnya batuk-batuk gitu. Saya wah kagum banget gitu sama dokter, itu istilahnya dia bisa membaca kita punya situasi kondisi segitu rupanya gitu kan. Dan sebenarnya saya tuh dari SMP SMA tuh suka biologi gitu, dan biologi memang ada sangkutannya sama kedokteran gitu kan. Jadilah saya memilih kedokteran gitu. tertarik dengan bidang kedokteran itu sejak dari Indonesia berarti Ya, ya? sejak Indonesia sudah tertarik ya. Terus ketika balik ke Taiwan itu setelah itu hanya saat kuliah, jadi mulai Ya, jadi saya sekolah. dan kuliahnya langsung kuliah kedokteran Iya, ya? langsung kuliah kedokteran. Iya. Gitu. Iya, benar. Iya. Terus abis itu ketika berada di Taiwan nih, boleh cerita nggak sedikit Dr. Hanson? Kan pasti kan awalnya di Indonesia ya? Iya. Berarti lahirnya dulu juga di Indonesia? Lahirnya di Indonesia. Lahir di Indonesia, Ya. Berarti besarnya juga di Indonesia? Besarnya di Indonesia. Dewasa di Indonesia? Iya, benar. Terus ketika sampai di Taiwan, gimana nih pertama kali perasaannya di Taiwan? Ya sebenarnya agak homesick juga sih ya. Jadi boleh bilang saya setengah orang Taiwan, setengah orang Indonesia. Tapi karena besarnya di Indonesia, awal-awal baik Taiwan tuh rasanya tuh kangen Indonesia gitu. Kangen sama makanannya ya. Nasi Padang gitu, nasi goreng gitu kan. Apalagi di hotel-hotel kan nasi gorengnya ada telur ceploknya gitu kan. Terus yang pedas-pedas ada kerupuknya gitu. Jadi jujur aja awalnya tuh kangen Indonesia, kangen makanannya, suasananya gitu kan. Ya yang namanya udah belasan tahun di Indonesia, gede di Indonesia, gimana sih rasanya itu kayak semua orang Indonesia lah di Taiwan gitu, rasanya sama. Jadi itu datang ke Taiwan tuh bisa kangen sama Indonesia gitu. Terus kesulitan nggak kan, karena meskipun tadi Dr. Hanson pernah cerita ya kalau misalnya di Indonesia sendiri sekolahnya itu adalah sekolah Taiwan ya, jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarin. Tapi ketika sampai di Taiwan sendiri, kesulitan nggak waktu itu Dr. Hanson pertama kali? Kesulitan sebenarnya sih dalam bahasa nggak ada kendala ya. Paling sedikit kultur kali ya, maksudnya orang sama orang bisa interaksi gitu, cara sampaiannya, cara kata-katanya, ataupun kebiasaan gitulah. Dan juga mesti adaptasi lagi sih, maksudnya kan meskipun bahasa bukan kendala, tapi kan kebiasaan di sini kan beda sama di Indonesia gitu. Itu bahasa kedokteran gitu, jadi tetap merasa ini aja. Kalau bahasa kedokteran beda lagi, mesti belajar dari awal lagi. Itu semua orang sama, orang tahun sendiri pun sama. Jadi yang istilah kedokteran ya mesti belajar ulang dari awal lagi ya, butuh effort lah, butuh. Dukanya dukanya itu ya gimana ya, orang lagi liburan, kita mesti belajar karena ujiannya banyak banget gitu. Karena itu dulu kedokteran 7 tahun ya, 7 tahun itu mesti pelajarin yang namanya tubuh manusia gitu kan, semuanya penyakit semuanya mesti dipelajarin, sampai kepala sampai kaki, dari kepala sampai ke kaki gitu kan, semua dipelajarin gitu. Jadi 7 tahun 7 ya? 7 tahun dulu, 7 tahun. Sekarang lagi liburan. Kita harus belajar karena banyak ujian. Kalau nggak belajar tuh nggak bakal habis. Itu bahan-bahannya nggak bisa kelar gitu kan. Nggak bakal habis belajarnya gitu. Orang lagi liburan, kita lagi belajar mati-matian gitu. Kadang ya lihat orang kok enak hidupnya. Apalagi kan
yang kehidupan universitas kan enak gitu, banyak platnya, banyak ini yang bisa ikut-ikutan gitu, maksudnya ikut kayak kita punya interest apa, kita punya yang kita suka, yang kita bisa ikutin yang kita suka gitu lah ya. Kan ya. kadang-kadang ya gimana ya, bosen juga sebenarnya belajar Oh. gitu ya. Tapi enaknya apa ya? Sekolah kedokteran enaknya apa ya? Jujur sih nggak ada enaknya sih. Oh, nggak ada enaknya tapi Yang namanya pas lagi belajarnya nih, lagi belajar tuh nggak enak oh, sebenarnya. lagi belajarnya nggak enak. Ya, Nah, enaknya tuh belakangan. oh, enaknya belakangan. Enaknya tuh belakangan. Misalnya udah mulai masuk ini kan, maksudnya kita kan abis yang basic masuk ke klinik kan. Klinik Iya. itu udah penyakit kayak pelajaran. Abis penyakit kita sudah yang namanya magang di rumah sakit. Nah, kalau yang enaknya tuh kita di rumah sakit udah mulai interaksi sama pasien-pasien gitu. Ya kadang-kadang kita bisa ngobrol sama pasien-pasien, tahu penyakitnya, keluhannya, dan kita mulai kasih obat gitu kan, obat. Dan kita lihat tuh, oh ada perubahan, oh dia membaik, dan dia tadinya merengut, nggak enak, sekarang jadi sudah membaik, sudah bisa senyum gitu kan. Enaknya justru saat praktek ya. Saat jadi. praktek, benar. Saat praktek sih. Oh, kenapa enaknya pas praktek selain karena ketemu orang Iya. gitu. Terus apalagi bisa diceritakan nggak? Sebenarnya sih ada kepuasan sih. Maksudnya kepuasan dalam diagnosa yang benar dan kasih pengobatan yang benar. Dan setiap kali pasien balik, kita kan lihat ada perubahan, ada kemajuan. Dan sebenarnya yang namanya sakit itu bukan satu orang saja. Jadi yang namanya sakit itu bisa mengaruhi keluarga-keluarga atau teman-teman atau lingkungan di sekitar dia. Jadi selain maksudnya kita mengobati pasien itu, kita sebenarnya juga sedang mengobati orang-orang sekitar dia. Gitu. Jadi satu orang sakit, sekeliling dia kan ikutan juga, maksudnya ikutan ngerepotin lah, maksudnya mesti ikut bawa dia gitu, mesti temenin dia gitu. Gitu sih. Iya. Nah, praktek di Taiwan sendiri kan udah praktek ya sekarang ya. Sudah praktek. Pernah mendapatkan kesulitan atau merasa ada hal yang sangat dirasa berkesan gitu dari pasien nggak sih? Dari pasien ya? Iya. Gini sih, yang namanya pasien kan manusia. Manusia itu berbeda-beda gitu kan. Kesulitan ya kadang ya ada pasien yang kita ngomong apa tuh dia nggak mudeng, nggak ngerti gitu, nggak mudeng gitu, nggak ngerti. Ini kita udah ngomong panjang lebar gitu, dia dapetinnya A gitu kan sama B doang. Kita udah ngomong sampai Z, dia cuma dapetin A sama B. Yang kadang A sama B-nya itu belum tentu benar juga yang dia dapetin gitu. Ya kadang semua pasien tuh beda-beda gitu kan, dari tingkat pengertian dia, sampai ada yang benar-benar memang kurang bisa paham apa yang kita bicarakan gitu kan. Tapi ada yang benar-benar juga ngerti, kita ngomong A dia udah ngerti sampai Z misalnya gitu kan. Ya kesulitannya pas semua pasien tuh beda-beda gitu. Terus ada nggak sih misalnya merasa selama praktek nih, ada yang merasa nggak misalnya, oh ini pasien tuh benar-benar diingat banget gitu? Pasien diingat banget ya pasien pertama. Oh, pasien pertama. Bukan, maksud saya pasien yang ya, ada beberapa pasien ini. Pasien pertama itu adalah pasien yang sering datang pasti. Tak kenal maka tak sayang kan, maksudnya ya dia datang terus, kita pasti ingat dia terus kan. Oh si ini ya, si A gitu kan, datang terus tiap hari gitu kan. Karena apa, entah dia suka pengobatan kita atau suka cara pengantaran dokternya gitu kan, datang terus. Nah itu pasti inilah. Yang kedua ya itu ini yang pasien yang kita kasih pengobatan tadinya dari sangat tidak bagus kondisinya jadi bagus banget gitu kan. Jadi perubahan hidupnya, perubahan ini apa dia punya sakitnya gitu kan, ada kemajuan pesat gitu. Nah biasanya pasien-pasien kayak gitu kita ingat gitu. Oh dulunya pas kamu nih datang nih itu kondisinya gini, sekarang nih wah lihat ya, ada kemajuan banyak. Nah itu yang kita ingat. Gini mesti tergantung pasiennya ya. Kalau pasiennya itu orang tahun ya pasti pakai Mandarin. Kalau orang Indonesia yang nggak mungkin pakai bahasa Mandarin, mesti pakai bahasa Indonesia. Dan biasanya tuh yang datang nih kalau orang Indonesia, oh mereka seneng banget. Karena kan sekarang kan coba di Taiwan ada berapa sih dokter Indonesia, dokter Taiwan yang bisa ngomong bahasa Indonesia? Nggak ada gitu. Jadi tuh mereka kalau ketemu orang dokter yang bisa berbahasa Indonesia, mereka sangat
senang gitu. Bahkan aku pernah ingat ada satu pasien nih, orang Indonesia, Mhm. dia tuh sakit gitu, sakit nyeri otot, karena kan jaga kalau nggak salah jaga nenek gitu kan, dia ototnya sakit gitu. Wah, sakitnya udah lama banget karena mesti angkat-angkat nenek kan, sakit otot, terus gangguan tidur gitu kan, mesti jaga nenek gitu. Dan dia pernah dengar nih, saya bisa konsultasi dalam bahasa Indonesia gitu kan. Dia sampai loh ngomong sama majikannya, ini apa, tai gitu kan, "Eh, saya tunggu aja deh, nggak apa-apa." Ini pas itu hari Sabtu sakit banget, tapi Iya. saya tidak praktek gitu. Dia sampai tungguin saya gitu kan. Dia bilang sama tai kan bilang, ayo lah ke dokter gitu. Itu ya pasiennya bilang, iya saya mau tunggu dokternya ada praktek gitu. Beneran dia tahan sampai Senin saya Oh, praktek jadi baru datang gitu. jadi Iya, demi ya, konsultasi bahasa ya, Indonesia ya. ya benar. Oh, terus mereka tuh yang dari orang-orang Indonesia itu tahu dokter ini punya praktek bahasa Indonesia dari mana? Apakah mereka Ah, awalnya datang ke klinik tidak Iya, sengaja iya. atau emang sudah dari mulut ke mulut? Yang pertama ada yang sengaja gitu kan, ada yang sengaja. Ada juga saya kadang-kadang tuh suka ini kan apa, ajak anak saya ke taman gitu, jalan-jalan. Itu tamannya banyak orang Indonesianya. Banyak orang Indonesia kumpul ngobrol gitu. Saya datangin lah, maksudnya ini ada, saya bisa konsultasi dalam bahasa Indonesia gitu kan. Oh dokter Indo ya gitu. Dan mungkin pada saat itu mereka belum sakit kan, belum enak badan. Tapi pas mereka lagi nggak enak badan, mereka ingat, oh iya ada dokter Indonesia gitu kan. Pas itu saya sempat kasih info-info klinik saya gitu kan, info-info ke jam praktek saya gitu. Ya udah, pas lagi sakit mereka datang gitu. Gini apa, orang Indonesia di tahun tuh banyak banget gitu kan. Dan kadang tuh mereka banyak yang bahasa Mandarinnya tuh kurang bagus gitu. Dan yang bahkan yang udah lama puluhan tahun, belasan tahun datang. Aku ada satu pasien datang ke tahun sudah belasan tahun. Mandarinnya sudah cukup oke gitu. Tapi waktu dia tahu atau ketemu dengan saya, tahu nih ada dokter yang bisa berbahasa Indonesia, wah dia tetap mau loh, maksudnya konsultasi dengan dokter yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Karena enak gitu. Enak, maksudnya misalnya nih kepala nih lagi nyut-nyutan misalnya. Iya. Nyut-nyutan gitu. Bahasa Mandarin apa? Nggak ngerti kan? Oh. Gini, jadi ke dokter tawan pun nih, misalnya nyut-nyutan nih, paling ototong gitu, sakit kepala. Cuma bisa pakai vocab sakit kepala. Tapi dia nggak bisa menyampaikan dengan lebih detail. Oh, sakit kepalanya kayak gimana gitu kan. Nyut-nyutan atau enggak, atau sebelah doang, kanan atau kiri atau dua-duanya. Mereka tuh nggak bisa gitu, belum bisa. Meskipun ada yang udah lama belasan tahun di Taiwan, tapi ya tetap aja lebih enak gitu kan, maksudnya konsultasi dengan dokter yang bisa ini kan mother tongue bahasanya sendiri gitu kan. Dan saya lihat dari sana ya, saya melihat kebutuhan, maksudnya oh bener ada kebutuhan ini di dalam kalangan orang Indonesia di Taiwan. Mereka butuh ini gitu, mereka butuh satu dokter yang bisa konsultasi dalam bahasa Indonesia gitu, supaya mereka bisa menyampaikan keluhan-keluhannya dengan detail. Ya kan. Dan sebenarnya dokter itu butuh yang namanya info detail itu untuk mengobati pasien-pasien. Karena misalnya satu keluhan gitu, A, ya kan, A itu keluhan itu yang menyebabkan A tuh banyak. Dia punya yang bisa menyebabkan A punya keluhan A itu ada A B C D sampai Z gitu. Jadi kita butuh yang namanya detail gitu. Jadi itu sebabnya dokter juga akhirnya berpikir memberikan dalam bahasa ibu gitu, bahasa Indonesia. Benar. Emang ada berapa banyak sih dokter Indonesia di sini, apa dikit banget gitu? Setahu saya nggak banyak ya, nggak lebih dari 10 mungkin, nggak tahu, belum ya, karena saya nggak terlalu dicari tahu, cuman setahu saya ada berapa yang senior, cukup senior. Sudah senior. Sudah senior dokternya. Iya, sudah jauh lebih senior dari saya lah. Gitu. Tapi nggak banyak. Ya, dokter yang bisa berbahasa Indonesia tidak banyak. Iya. Nah, terus untuk kedepannya nih, dokter kan sekarang udah praktek di klinik ya. Nah, dokter itu berharap di masa depan tuh untuk Anda dan keluarga. Sekarang kan sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga, iya. Nah, dokter sama keluarga ini harapannya ke depannya gimana nih? Untuk saat ini kan sebagai
istilahnya apa ya, anak dari imigran baru ya, Iya, iya, iya. atau Sinertai gitu, Iya, tapi iya. di Taiwan kan sekarang Iya, hidupnya. iya. Nah, harapan di masa depan untuk di Taiwan sendiri apakah gimana, ada apa gitu? Ya, saya sih berpikir ya, maksudnya kalau bisa, kalau kita bisa bantu lebih banyak orang, why not gitu kan? Bantu lebih banyak orang Indonesia terutama kan. Maksudnya kalau bisa kasih pelayanan dalam bahasa Indonesia, ya bisa bantu orang, ya why not gitu. Jadi harapan saya ke depannya tuh bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dah, especially terutama dalam medical ini untuk orang-orang di Indonesia di Taiwan. Oh. Orang-orang Indonesia di Taiwan. Oh, jadi khususnya untuk orang-orang Indonesia yang di Taiwan berharap mereka mendapatkan pelayanan medikal yang lebih baik ya. gitu. Kalau buat keluarga sendiri ada kan sekarang keluarga kan juga kebetulan istri masih warga negara Indonesia ya, istri warga negara Indonesia dan anak juga sekarang di Taiwan. Nah, itu untuk masa depan keluarga sendiri seperti apa nih dokter? Masa depan apakah akan di Taiwan, apakah akan di Indonesia? Wah, itu kita belum tahu ya. Tapi kalau selama kita di Taiwan gitu kan, ya kita berharap bisa melayani lah orang-orang Indonesia di Taiwan gitu. Kita belum tahu berapa lama gitu. Jadi bersama keluarga untuk saat ini adalah fokusnya adalah pelayanan untuk orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Betul. Ya. Baik. Dan kira-kira kedokteran Taiwan tuh bahkan tidak kalah sama Jepang ataupun Singapura. Ya, banyak dokter-dokter yang terkenal kalangan internasional gitu di Taiwan, dan kemajuan kedokteran di sini tuh sangat-sangat bagus gitu. Ya, tapi gini, di sini tuh semua pakai Mandarin. Jadi kalau misalnya tertarik mau ambil kedokteran di Taiwan, yang pertama Mandarinnya mesti bagus. Karena kita di sini nggak ada istilahnya namanya international program gitu, nggak ada yang kuliah tuh dalam bahasa Inggris, nggak ada. Pengantarannya semuanya pakai bahasa Mandarin. Itu pertama. Sekolah dokter semua pakai Mandarin. Kedua, sebelum lulus itu kita bakal magang di rumah sakit. Itu kita bakal ketemu face to face langsung sama pasien yang berbahasa Mandarin gitu. Bahkan ada yang cuma bisa Thai gitu kan. Hokkien gitu lah. Ada pasien yang udah cukup tua, mereka cuma bisa Hokkien gitu. Jadi yang pertama kendala adalah bahasa. Jadi bahasa mesti benar-benar menguasai banget. Sangat-sangat harus menguasai banget gitu Mandarin. Kedua, kalau kuliah di Taiwan itu harus gini, ada persiapan lah. Maksudnya kalau nanti mau balik ke Indonesia untuk praktek itu ribet dan agak susah. Jadi beda ya? Agak beda. Jadi itu balik Indonesia mesti ada penyetaran lagi. Penyetaran lagi gitu. Jadi agak sulit lah, mesti ikutin program-program lagi, belum apply gitu kan, butuh waktu gitu. Jadi kalau sudah mau gitu kan kuliah di Taiwan kedokteran, itu mesti punya persiapan hati kalau nantinya itu kerja di Taiwan gitu, praktek di Taiwan. Sayang sekali nih kita sudah waktunya juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada pesan-pesan nggak kalau misalnya untuk para pasien atau orang-orang Indonesia yang di Taiwan, terus misalnya mereka ingin mungkin kayak pesan mereka ingin apa ya namanya ingin ke dokter gitu, apakah ada pesan-pesan khusus nggak buat mereka? Ya pesan saya sih cuman ini sih, maksudnya untuk semua pekerja, untuk student yang bersekolah, kuliah, ataupun siapa aja lah yang membutuhkan pelayanan konsultasi dalam bahasa Indonesia, pesan saya adalah jangan ragu, jangan takut gitu kan, wah dokternya galak atau dokternya cuma bisa Mandarin gitu. Emang mereka suka gitu takut ya? Takut gitu kan, dokternya cuma bisa Mandarin kan, ya itu yang tadi saya bilang kan, bisa ini apa, ada yang takut gitu kan, dokternya cuma bisa Mandarin gitu. Saya nggak tahu caranya gimana untuk menyampaikan gitu kan. Ya pesan saya adalah jangan takut, jangan ragu, datang ke saya Dr. Hansen, ke link saya di Chonghe, nanti bakal ada ini kan, ada info-infonya juga. Jangan ragu, datang ke saya, nanti saya kasih ini, saya melayani dalam konsultasi bahasa Indonesia untuk keluhan-keluhan umum, misalnya ada yang sakit otot, kita nyeri otot, ya, sakit kepala, suka gangguan tidur gitu kan, atau sakit pilek, atau apa saja lah yang general yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Wah, terima kasih banyak ya. Jadi Dr. Hansen sangat berusaha ya agar teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan ini
kalau mengalami kesulitan atau Ya. mengalami rasa sakit sebaiknya segera ke dokter, Ya. karena dokter pun bisa membantu dalam bahasa Indonesia. Ya, benar. Oke, sayang sekali ya sudah waktunya juga nih pemirsa RTI FM. Kita pamit dulu ya karena sudah waktunya juga. Karena itu kita pamit undur diri dulu. Terima kasih sih. Sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa. Bye-bye.